Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot merayakan keberhasilan klubnya Ipswich Town yang resmi promosi ke Premier League musim 2024-2025. Bagot mencurahkan kebahagiaannya di akun media sosialnya. Elkan Bagot memposting foto dengan deskripsi, "Hari yang menyenangkan untuk klub yang saya bela sejak usia 14 tahun. Liga Premier Ipswich Town resmi promosi ke Liga Inggris setelah mengalahkan Huddersfield 2-0 di Portman Road Sabtu lalu dan menempatkan diri di posisi kedua Championship dengan raihan 96 poin dari 46 laga. Promosi Ipswich Town ke Liga Premier Inggris menjadi pertama kalinya dalam 22 tahun. Unggahan Elkan Bagot di akun Instagramnya mendapat banyak tanggapan dari supporter tak terkecuali sejumlah pemain timnas. Dalam akun Instagram pribadinya itu, sejumlah rekan dan pesepak bola terlihat juga memberikan dukungan untuk Elkan Bagot. Di antaranya Ivar Jenner, Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Jordi Amat. Elkan Bagot masih memiliki kontrak hingga Juni 2025. Elkan Bagot bergabung di Ipswich Town pada 2016 dan lanjut ke kelompok umur 18. Elkan pernah dipinjamkan ke Bristol Rovers. Elkan Bagot bermain di posisi back atau bertahan. Elkan total sudah mengemas 7 penampilan bersama tim utama Ipswich Town, termasuk menjajal kompetisi Carabao Cup. Saudara, kehadiran Elkan Bagot di Liga Primer akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan diaspora Indonesia di Inggris, tepatnya di Newcastle. Sudah ada Mas Wegi Triantoro. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Wegi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore Mbak, selamat pagi di sini ya. Selamat pagi ya di Inggris ya, Mas Wegi. Ini Ipswich promosi ke Liga Primer. Bagaimana antusias diaspora Indonesia menanti debut dari Elkan Bagot ini? Wah, ini jadi pembicaraan yang hangat Mbak antara kami, utamanya saya sebagai mahasiswa di sini dengan rekan-rekan Indonesia juga ya Mbak. Jadi kalau dibilang antusias, kami sangat antusias sekali melihat ada perwakilan Indonesia gitu berlaga di kancah Premier League. Gitu. Walaupun memang kalau melihat peluangnya memang sangat ketat ya Mbak ya, melihat bahwa tim promosi yang tahun lalu saja punya kesulitan untuk tetap berada di Premier League, tapi semoga Elkan bisa menunjukkan tajinya nanti di musim depan. Tapi kalau menurut Mas Wegi sendiri dan juga teman-teman diaspora yang lain, seperti apa sih peluang Elkan untuk dimainkan? Karena ini kan beberapa kali Elkan juga sempat dipinjamkan nih ke klub lain. Ya. Kalau mungkin yang perlu dipahami dari saya sebagai pengamat bola yang amatiran kali ya Mbak. Mungkin kalau di sini memang budayanya peminjaman pemain muda ke beberapa klub gitu sebenarnya wajar saja karena untuk mendapatkan game time. Apalagi Elkan itu umurnya masih muda gitu ya Mbak. Sehingga saya bisa melihat bahwa peluangnya itu sangat besar. Tapi memang perlu banyak perjuangan bagi Elkan sendiri karena biasanya sih kalau untuk tim-tim promosi itu nantinya akan suka mendatangkan pemain-pemain baru gitu Mbak, dan ini akan tentunya menambah persaingan. Jadi masih banyak yang harus dibuktikan sama Elkan, tapi kami sebagai diaspora Indonesia di sini tuh sangat mendukung sekali terkait tampilnya Elkan di Liga Premier League. Oke, Mas Wegi, kalau dari pengamatan Anda nih di Inggris, media-media Inggris menyoroti Elkan dan juga kiprahnya di timnas saat ini seperti apa? Ada tidak catatan ataupun sorotan dari media Inggris? Sejujurnya saya tidak terlalu memperhatikan kalau yang terkait dari media di Inggris ya. Justru memang antusiasme ini lebih banyak didorong sama media Indonesia kalau saya lihat gitu ya. Dan kalau saya boleh berpendapat lagi terkait peluang Elkan ini, semoga ini juga menjadi motivasi untuk pemain-pemain muda kita lainnya untuk berkancah di internasional. Karena saya yakin bahwa dengan adanya
penampilan dari pemain Indonesia ini bisa bisa nantinya memotivasi dan bisa memberikan transfer knowledge gitu loh, Mbak, ke, eee, tim-tim, pemain-pemain muda Indonesia lainnya. Karena, seperti mungkin contohnya kayak Cristiano Ronaldo yang pergi ke Al Nassr itu kan dia membawa pola latihannya, bagaimana metode pelatihan yang baik, juga, dietnya yang bagus seperti apa, dan ini semoga ini bisa menular gitu dengan, pemain muda Indonesia yang lainnya nantinya. Baik, sudah bergabung juga bersama kami Firzi Idris, jurnalis olahraga dari Kompas.com. Selamat sore Mas Firzi. Ya, selamat sore Mbak. Terima kasih ya sudah Halo. memberikan Ya, waktunya di Kompas Petang. Mas Firzi, kalau menurut Anda sendiri bagaimana Anda menyoroti permainan dan juga cara strategi yang dimainkan Elkan Bagot ini? ya, terima kasih pertama untuk Kompas TV dan salam kenal buat Mas Wegit. Bagus bajunya Mas, saya suka baju Newcastle. Saya juga dulu di PPI Newcastle, jadi ya salam kenal. Kalau buat Elkan sendiri tentu masih diharapkan walau per hari ini sebenarnya masih diusahakan PSSI sendiri, BTN Pak Sumarji masih belum bisa memastikan apakah keterlibatannya bisa ada atau enggak karena masih menunggu jawaban dari Ipswich Town. Mungkin adminnya Ipswich Town juga lagi ini ya lagi dalam euforia promosi sehingga belum memberikan kepastian. Tapi tentu harapannya adalah Elkan kan sudah kenal sekali ya cara bermainnya tim bersama coach STY. Emang dia senior, dia sebenarnya lebih digunakan di timnas senior ya seperti di Piala Asia. Tapi dia main di kualifikasi Piala Asia U23 bersama teman-temannya yang turun juga di turnamen ini. Jadi untuk adaptasi menurut saya tidak susah dan Elkan itu kan juga mencetak gol di laga kualifikasi Piala Asia U23 ketika kita mengalahkan Taiwan 9-0. Jadi ada sisi itu yang bisa kita harapkan dari dirinya. Oke, meskipun Elkan Bagot ini juga masih dalam status untuk dilobi agar bisa bermain dengan timnas saat melawan Guinea ini ya. Menurut Anda nanti jika Elkan dipersiapkan atau bisa bermain bersama timnas Indonesia, apa yang bisa menguatkan timnas dari laga permainan Elkan Bagot ini? Ya, tentunya itu tadi bahwa Elkan dan juga Dewa itu kan Alexander Dewangga, mereka berdua udah jadi part of this team udah lama. Dewa dan Elkan kan main di Piala AFF ya yang tahun 2021 ketika itu. Jadi mereka sudah sangat familiar dengan tim ini. Tim ini kipernya sudah lama mereka kerjasama dengan Hernando Ari, dengan Ferrari terutama ya di Piala AFF U23 Dewa itu mainnya bareng Hernando dan Ferrari di lini belakang. Kalau Elkan kita tahu postur fisiknya, kita tahu keunggulan dia dan dalam menghadapi tim Guinea ini karena pelatih Guinea Kabadiawara sudah mengutarakan, sudah berbicara ke situs resmi FIFA bahwa mereka akan menggunakan kekuatan-kekuatan yang jadi senjata utama mereka ketika finish di peringkat keempat di Piala Afrika, yaitu menggunakan dominasi secara fisik dan juga kecepatan dari para pemain mereka. Jadi kalau kita lihat di Piala Asia ini ketika menghadapi tim-tim yang bermain fisik, timnas sering kesulitan. Makanya Nathan ketika menghadapi Irak yang bermain dengan umpan-umpan silang terus yang berbahaya, dia bermain bagus di lini belakang untuk meng-cover karena tinggi badannya 182 cm. Gitu. Jadi sekarang fisik Elkan yang 196 cm diharapkan bisa menghalau serangan-serangan udara Gini dan berkompet secara fisik melawan tim Afrika tersebut. Kalau menurut Anda sendiri nanti jika Elkan bisa bermain, baiknya ada di posisi apa dan kesempatan untuk menembus tim inti seperti apa nih Mas? Iya, sebenarnya pasti ada ya, karena kita tahu Ridho masih harus menjalani skorsing satu laga lagi. Sementara Hubner statusnya ini kan juga masih berdialog ya dengan Cerezo. Ada kemungkinan dia balik, ada kemungkinan dia tidak. Jadi masih belum ada kepastian. Walaupun kabar terakhir yang kami dapat, skorsingnya itu tidak berlaku ya. Dia kan akumulasi kartu, tapi itu tidak berlaku di laga playoff ini. Jadi kalau dia ada, seharusnya dia bisa main. Tapi channel kiri tengah pertahanan itu sebenarnya Elkan bisa bermain di situ ataupun bermain sebagai the deepest of the center back ya, center back kita yang paling bermain paling dalam yang sebelum ini ditaruh posisinya adalah Ridho
Dan kalau misalnya Dewa juga dipanggil, tapi Dewa itu selama PSI bermain bersama PSIS kan dia lebih banyak, dan juga timnas ya, dia lebih banyak bermain sebagai gelandang bertahan. Walaupun dia bisa juga bermain sebagai back di era Shin. Jadi ketika era Shin bermain 4-4-2 atau bermain 3-5-2, biasanya pemain yang bisa berubah posisinya itu adalah Dewa. Jadi pemain yang versatile dan pemain yang sangat kita harapkan tentunya melawan Gini nanti, Mbak. Oke, Mas Wegit, kalau Ya. menurut Anda sendiri seberapa besar sih kesempatan Elkan ini bisa menembus timnas Indonesia? Kalau saya ngelihat performa Elkan dan juga yang tadi disampaikan sama Mas Firji itu, saya melihat sangat besar ya Mbak. Mungkin kemarin ketika tidak tampil di AFC itu ya lebih karena faktor cedera kali ya Mas Firji ya. Nah Ya, kalau dia itu tidak main di kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam itu karena cedera. Jadi sebenarnya cedera kemarin ya, dia jadi bisa. itu saya melihat sangat besar. Bahkan kalau obrolan antara diaspora di sini, kalau kita lagi nonton bareng gitu ya Mbak, seru-seruan itu terkait apa namanya promosinya Elkan juga ada jokes ringan gitu ya Mbak ya, bahwa nobody got a back-to-back promotion but Elkan gitu. Jadi ya ini suatu Iya. prestasi itu sendiri untuk Elkan dan kami sebagai diaspora sangat mendukung dan nggak sabar gitu melihat musim depan nanti bagaimana permainan. Mhm, mhm. Mas Firzi, kalau Ya, dilihat dari apa ya komposisi pemain nanti, sekiranya ya. ini komposisi pemain Indonesia saat melawan Guinea nanti di tanggal 9 Mei baiknya Ya, seperti apa? Karena kan kita tahu Rizky Ridho ini kan ya, juga ada apa ya ya, absen. Scoring, iya, skorsing sementara absen. ini. Ya, kalau kita lihat memang Coach Shin selama turnamen nggak deviate terlalu jauh ya dari 11 utamanya, dari 11 pemain utamanya. Itu sendiri dia sudah bilang bahwa mungkin secara persebaran kekuatan tim ini nggak serata itu. Tapi kalau kita lihat, misalnya kalaupun ada pergantian, paling 1-2 pergantian doang. Mungkin either itu Fajar Fatur di kanan atau Rio Fahmi atau Jim Kelly Mhm. menggantikan seorang pemain depan. Biasanya seperti itu yang dilakukan. Sekarang Coach Shin punya waktu hampir seminggu ya untuk mempersiapkan anak asuhnya, karena ini juga akan menjadi suatu faktor besar karena turn around di turnamen kayak Piala Asia U23 itu kan memang waktu istirahatnya sedikit ya, 3 hari main, 3 hari main, Mhm. 2 kali kita main 120 menit. Jadi untuk fisik itu memang akan sulit bagi anak-anak di turnamen proper. Tapi kalau kayak gini mereka punya waktu recovery dan lain-lain. Belum lagi mereka akan menjalani recovery itu, saya nggak tahu kapan mereka berangkat ke Prancis ya, tapi kayaknya langsung deh. Di Clairefontaine kan di akademinya itu kan ada fasilitas-fasilitas kelas dunia yang udah dipakai timnas Prancis sejak Piala Dunia 98 dan jadi markas timnas Prancis dan juga akademi elit di Prancis. Jadi di sana pasti ada recovery center yang sangat bagus, ada medical center yang luar biasa, bahkan dapat sertifikat FIFA Excellence of Medical Services. Ini juga bisa dipakai para pasukan Garuda Muda untuk recovery, karena proses recovery itu yang jadi catatan Coach Shin, baik fisik ataupun mental. Jadi ini yang harus harus anak-anak juga waspadai. Jadi teman-teman timnas juga sebisa mungkin sehingga akhir untuk playoff itu ya jangan main media sosial dulu sih kalau Oke, itu. Jadi Mas Firzi, ini Ipswich promosi ke Liga Primer. Kalau menurut Anda ya, sendiri, bagaimana Elkan nanti akan ditempatkan? ya emang tricky ya, karena sebenarnya Elkan kan pada paruh pertama musim, awal musim kan Kieran McKenna pelatihnya bilang ada kemungkinan Elkan bertahan. Pramusim dia main, dia dipercaya juga main di Piala Liga, bahkan lawan Wolves, lawan Fulham dia main, lawan klub-klub Premier League. Mhm. Tapi kita juga harus realistis dengan persaingannya di tim itu, karena sebagus-bagusnya Elkan, kita juga tahu di lini belakang itu mereka juga baru datengin awal musim kan ada Axel Tuanzebe dan Oke. lain-lain. Jadi memang persaingannya ketat. Uh, dan apa yang terjadi di Ipswich ini kan akselerasi. Sebenarnya kan nggak ada yang menduga mereka bisa langsung back to back promotion. Semua tahu McKenna itu bagus, tapi not that good untuk bisa promosi back to back. Jadi kita harus realistis, kalau Elkan dipertahankan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia dilepas lagi untuk mencari pengalaman, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya McKenna bilang pada awal musim dia cukup suka dengan permainan Elkan. Tapi dalam beberapa aspek permainan mungkin dia melihat back kita itu dia harus belajar lagi, harus berkembang lagi. Karena sebenarnya di level kasta ketiga Inggris dia main full sama Bristol Rovers, dia jadi andalan kok
14 kali jadi starter sejak datang. Baik. Hampir selalu main 90 menit. Jadi dia harus mendapatkan pengalaman itu, Mbak. Baik, terima kasih. Tentunya kehadiran Elkan Baggott di Liga Primer ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Weggit Triantoro, diaspora Indonesia yang saat ini berada di Newcastle, Inggris. Mas Firzi tetap bersama kami di Kompas Petang karena kami masih akan membahas lagi terkait dengan Liga ataupun Timnas Indonesia yang akan berlaga dan juga melawan Guinea.